Jagat maya dihebohkan dengan dampak badai matahari yang terjadi pada Selasa 20 Januari 2026 dapat memicu gempa bumi dan tsunami. Data Pusat Prediksi Cuaca Antariksa Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat sebelumnya mengkonfirmasi adanya badai matahari langka yang menghantam bumi mulai 19 Januari 2026. Lantas, benarkah badai matahari bisa memicu gempa dan tsunami? Ketua Tim Geofisika Potensial BMKG, Muhammad Syirojudin, membantah narasi badai matahari dapat menyebabkan gempa dan tsunami. Ia memastikan bahwa badai matahari tidak memicu bencana tersebut. Menurut BMKG, dampak badai matahari di Indonesia relatif terbatas karena faktor geografis. Pertama, dilihat dari posisi ekuator, Indonesia berada di lintang rendah geomagnetik. Kedua, dari segi perisai magnetosfer, wilayah khatulistiwa dilindungi oleh fenomena ekuatorial elektrojet yang kuat. Lapisan ini bertindak sebagai perisai alami yang efektif membelokkan partikel bermuatan energi tinggi dari badai matahari, sehingga efek induksi arus pada jaringan listrik tak sebesar di negara-negara lintang tinggi. Meski begitu, Syirojudin menjelaskan ada 3 dampak badai matahari yang mungkin terjadi di Indonesia. Apa saja? Pertama, akurasi GPS terganggu. Menurut analisis BMKG, badai matahari berdampak terhadap penggunaan sistem navigasi presisi tinggi. Diperkirakan sistem tersebut akan mengalami penurunan akurasi sementara, terutama saat pagi hingga siang hari waktu lokal. Kedua, sinyal radio terganggu. Badai matahari juga menyebabkan gangguan pada lapisan ionosfer, sehingga untuk sementara akan menyebabkan pemadaman sinyal radio frekuensi tinggi. Sinyal radio frekuensi tinggi biasanya digunakan oleh komunikasi maritim dan penerbangan jarak jauh. Ketiga, terganggunya jaringan internet. Layanan internet berbasis satelit orbit rendah juga mungkin akan mengalami fluktuasi latensi atau kecepatan akibat peningkatan hambatan atmosfer pada satelit. Sementara itu, untuk sistem kelistrikan diperkirakan tidak akan terganggu. Terkait fenomena tersebut, BMKG mengimbau agar masyarakat tidak panik karena badai matahari tak berdampak langsung pada kesehatan manusia. Dampak fenomena ini juga relatif kecil, yakni berupa gangguan sinyal GPS pada peta digital yang mungkin saja terjadi, tetapi hanya bersifat sementara. Bagi operator telekomunikasi dan navigasi, disarankan untuk memantau kualitas sinyal satelit dan menyiapkan sistem cadangan jika terjadi degradasi sinyal yang signifikan pada jam-jam puncak badai.